Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kali ini. Dan saya bersyukur bahwa setiap kita boleh selalu dalam keadaan baik, apapun keadaan kita saat ini. Tapi saya dengan yakin berkata bahwa kita semua dalam keadaan baik. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan kita kepadanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang di dalam penantian akan jawaban dari doa-doa kita yang mungkin sampai hari ini seakan-akan belum didengar oleh Tuhan, atau seakan-akan Tuhan belum melakukan sesuatu untuk menjawab setiap doa dan permohonan kita. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, mari kita tetap menantikan waktunya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang tahu waktu yang paling tepat bagi setiap kita. Bukan maksud Tuhan untuk mengulur-ngulur waktu, sebab Dia tahu waktu yang tepat dan waktu yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan kita tidak pernah bekerja terlalu cepat, bahkan Dia tidak akan pernah terlambat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Dia berjanji bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, itu sebabnya di dalam konten kali ini saya ingin membahas mengenai kesabaran. Saya rasa kesabaran ini satu hal yang sangat amat sulit bagi kita, siapapun kita, karena apapun yang kita hadapi cenderung untuk selalu membuat emosi kita, seringkali membuat kita menjadi panik, membuat kita menjadi tidak bisa menguasai diri kita. Jadi untuk menjadi orang yang sabar itu adalah sesuatu yang sangat amat sulit, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya mau bahas di dalam ibadah kali ini, bagaimana kesabaran untuk menjadi orang yang sabar. Berarti double nih Bapak Ibu Saudara sabarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu sebelum kita melanjutkan sharing kita pada saat ini, mari kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang panjang sabar, kami bersyukur Tuhan, karena di hari-hari kami ini Engkau menganugerahi kami dengan banyak hal, baik yang sudah dapat kami mengerti maupun yang belum dapat kami mengerti, yang kelihatannya baik buat kami maupun yang kelihatannya tidak baik buat kami. Bapa, biarlah kami boleh terus bersandar, kami boleh terus bergantung dan berharap kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa penantian kami akan segala harapan dan doa dan permohonan kami kepadamu. Berikan kami kesabaran ekstra Tuhan, untuk kami boleh menantikan saatnya Engkau akan menyatakan apa yang Engkau ingin nyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kami Tuhan sekali lagi kesabaran, untuk kami boleh menantikan waktu-Mu Tuhan. Sebab kami percaya waktu kami bukan waktu-Mu Tuhan. Itu sebabnya beri kami kesabaran Tuhan, untuk kami boleh melihat bagaimana tangan-Mu akan bekerja pada waktu yang tepat. Engkau berjanji Engkau maka akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Tuntun kami di dalam ibadah kali ini. Biarlah roh hikmat-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saya mau mendasari sharing kali ini dengan Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jadi Mazmur 130 ini hanya terdiri dari 8 ayat ini. Kita mau baca sama-sama. Judul dari perikop ini adalah seruan dari dalam kesusahan. Ayat yang pertama dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku.
Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini diulang tanpa ada pemenggalan satu suku kata pun. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kalau sampai diulang, artinya Bapak Ibu Saudara, pasti ada sesuatu yang ditekankan. Lalu kemudian di ayat ke-7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan di dalam ayat yang ke-6 tadi ada satu kalimat yang diulang persis 2 kali, yaitu lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu Saudara, saya biasa saat teduh itu jam 5:15. Ya, kenapa saya ambil 5:15? Jadi sebelumnya saya sudah siap-siap, sudah bangun, sudah membersihkan diri dan sebagainya. Lalu 5:15 itu saya sudah standby. Lalu kemudian saya mulai buka renungan saya, saat teduh saya. Kenapa saya ambil jam itu? Karena hampir sudah bisa dipastikan setiap 5:30 pagi itu dari gelap kemudian berubah, fajar mulai menyingsing, lalu kemudian hanya dalam beberapa menit semuanya akan menjadi terang. Dan momen-momen itulah yang saya nantikan di saat a cup of coffee, lalu kemudian dengan Alkitab dan tentunya dengan renungan, dan itu satu momen yang begitu nikmat Bapak Ibu Saudara, menyaksikan fajar menyingsing. Itu sebabnya tadi dikatakan seperti pengawal mengharapkan pagi. Makanya saya bisa mengerti, oh iya ya, ini loh rupanya. Rasanya ada satu rasa apa ya Bapak Ibu Saudara ya, yang tidak bisa diuraikan. Nah, 5:30 itu biasanya fajar sudah menyingsing, tapi tidak selalu juga. Biasanya, artinya tidak selalu. Kenapa? Kalau pagi ternyata mendung, mau hujan, Bapak Ibu Saudara, tentunya 5:30 masih gelap, belum temaram, belum keluar mataharinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ saya merenungkan janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata fajar juga bisa terlambat. Kapan dia terlambat? Ketika mendung. Tapi sekalipun mungkin satu saat dia terlambat, dia tidak akan pernah lupa untuk kembali bersinar. Itu sebabnya nantikan. Ada waktunya, segala sesuatunya ada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-5 tadi juga dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua punya pengalaman pribadi ketika kita masih anak-anak. Pada umumnya anak-anak selalu menginginkan segala sesuatu terjadi saat itu juga, ya kan? Ketika dia menginginkan sesuatu,
dia akan merengek, dia akan memaksa kepada orang tuanya atau siapapun yang ada di sekitarnya untuk segera memberikannya saat itu juga. Aku mau mainan itu sekarang. Kenapa kita belum sampai? Bolehkah aku membuka kadonya sekarang? Tadi siang saya sampai berangkat mencari satu supermarket kecil hanya karena Noah kepingin sekali makan mochi ice. Bapak Ibu Saudara, sepanjang jalan dia berkata, I want mochi please, I want mochi please. Saya bilang, ya oke, sebentar ayo kita beli. Jadi kalau anak-anak itu selalu menginginkan segala sesuatu itu, sekarang juga. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, seiring kita beranjak dewasa, kita mulai belajar untuk menanti. Para mahasiswa kedokteran menanti kelulusan dengan melalui pelatihan yang tidak mudah. Orang tua menanti dengan penuh harap kedatangan kembali anaknya yang telah hilang. Kita menanti untuk sesuatu yang layak untuk dinanti. Dan dalam proses itu kita belajar untuk memiliki kesabaran. Sebab tanpa kesabaran kita tidak mungkin bisa menantikan. Itu sebabnya diperlukan kesabaran ekstra kalau kita harus menanti dalam waktu yang panjang. Tuhan yang tidak dibatasi waktu meminta kita supaya mempunyai iman yang dewasa, yang mungkin melibatkan penundaan-penundaan yang terlihat sepertinya suatu ujian. Kesabaran adalah salah satu tanda dari kedewasaan itu. Suatu kualitas yang hanya dapat dimiliki seiring dengan berjalannya waktu. Banyak doa di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang muncul di masa penantian. Jadi di dalam Alkitab itu ada banyak sekali doa-doa yang muncul di masa-masa penantian. Yakub menanti selama 7 tahun untuk mendapatkan seorang istri. Lalu ia bekerja 7 tahun lagi setelah diperdaya oleh mertuanya. Kita bisa baca itu di dalam kitab Kejadian 29 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Begitu juga bangsa Israel menanti selama 4 abad untuk pembebasan mereka. Musa menanti selama 40 tahun untuk menerima panggilan menjadi pemimpin Israel. Dan menanti 40 tahun lagi untuk menuju tanah perjanjian yang tidak dapat dimasukinya. Pemazmur pun mengalami penantian ini. Kita membaca tadi di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-6, dia berkata, jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Mazmur ini mengingatkan kita akan seorang penjaga malam yang menghitung berapa lama lagi tugasnya akan berakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Ayub menyatakan keyakinannya
bahwa Tuhan akan berpihak kepadanya. Maka Sofar menjawab Ayub dengan berkata, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Inilah persoalannya Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang menjawab dan bertindak dalam ketidaksabaran, maka akan ada banyak kesalahan yang akan diperbuatnya. Sofar berbicara dari hati yang tidak sabar. Inilah yang terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang seringkali berkata, jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang panas hati. Karena akan ada banyak kesalahan yang akan diperbuat ketika seseorang menjadi emosi karena ketidaksabaran itu. Dan inilah yang akan terjadi jika orang tidak sabar. Ia tidak bisa mengendalikan perkataannya. Jika seseorang tidak sabar, maka perkataannya pasti akan menyakiti, menghina, dan menghakimi orang lain. Bahkan cenderung untuk bisa menghancurkan segala sesuatu. Beberapa waktu belakangan ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak viral, baik itu di YouTube maupun di televisi, bagaimana orang-orang begitu emosi karena mereka diputar balik kendaraannya, tidak bisa melanjutkan ke tempat tujuan. Lalu keluarlah perkataan-perkataan yang kasar, menghina, dan sebagainya. Bahkan cenderung bisa menghancurkan segala sesuatu. Sebab ada kuasa pada perkataan itu. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang bodoh yang mau membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hati, emosi, kemarahan, dan kebencian yang terus-menerus. Perkataan orang yang tidak sabar akan menjadi jahat, menghancurkan, dan akan menuntun hidupnya kepada segala sesuatu yang rusak dan jahat. Dan orang akan mengalami dampaknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi ketika orang tidak sabar, mereka akan selalu berkeinginan untuk mengambil jalan pintas. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya mau ke puncak, ke Cipanas, Bapak Ibu Saudara, biasanya sudah mulai terjadi kemacetan panjang di pintu tol Ciawi, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak itu orang-orang yang menawarkan jalan pintas. Saya pernah mencoba untuk menjalani jalan pintas itu, dan ternyata jalannya memang benar-benar cukup ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada banyak orang tetap membela-belain mencari jalan pintas. Kenapa? Karena tidak sabar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak sabar pasti selalu maunya mencari jalan pintas. Tidak terkecuali saya ya Bapak Ibu Saudara, kita semua sama-sama belajar untuk menjadi lebih sabar. Sebab sekali lagi kesabaran itu bukan hal yang mudah. Selalu mencari jalan pintas, sehingga terbawa dalam kehidupan doa.
Ketika mereka berdoa, mereka maunya apa? Instan dan cepat. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan tidak pernah bekerja melalui jalan pintas dan instan. Bahkan kalau kita mau pelajari perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, harusnya ada jalan yang singkat. Itu bukan jalan pintas, Bapak Ibu Saudara, jalan yang memang betul-betul singkat untuk mencapai tanah perjanjian dari Mesir. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel berputar di padang gurun sekian puluh tahun. Jadi nggak ada jalan pintas sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja melalui jalan pintas. Dan Tuhan tidak pernah bekerja secara instan. Semua ada prosesnya. Bahkan justru seringkali Ia membawa kita melewati jalan-jalan yang sukar. Jalan-jalan yang berliku. Terjal, berbatu, bahkan banyak tantangan dan mara bahaya, hanya untuk mengajar kita untuk lebih sabar dan tekun dalam menggenapi rencananya atas hidup kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika orang menjadi tidak sabar? Apapun yang dilakukan cenderung nekat dan egois. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau renungkan berapa banyak ketika kita sampai di titik atau bahkan di puncak ketidaksabaran kita, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang nekat dan egois. Tidak sedikit orang yang karena ketidaksabarannya akhirnya mengambil jalan pintas. Ketidaksabaran membuat seseorang mengambil tindakan-tindakan yang cenderung tidak masuk akal. Banyak rumah tangga hancur hanya karena keegoisan dan ketidaksabaran satu sama lainnya. Banyak para pemimpin, baik di sekuler, bahkan di dalam gereja sekalipun, yang mengambil keputusan dengan egosentris. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menguasai diri dan tinggal tenang sehingga kita dapat berdoa. Sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sabar, apa yang akan terjadi? Dia akan dengan mudah menyakiti orang lain. Memang bukan hal yang mudah di saat kita menghadapi orang yang bebal. Mungkin sudah berulang kali diberi pengertian dan kesadaran, namun tetap tidak berubah. Kalaupun berubahnya sebentar, nanti kemudian dia begitu lagi. Tetap bebal. Dan itu membuat seringkali kita kehabisan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat semua itu kita akan menjadi semakin belajar kesabaran dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita berdoa untuk sabar bertahan dalam masa-masa pencobaan, supaya tetap menanti
supaya tetap berharap, supaya tetap percaya. Kita memohon kesabaran untuk menjadi sabar. Sebab di dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31 ada tertulis, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Itu sebabnya sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam pencobaan. Sabarlah dalam menantikan jawaban atas doa-doa kita. Sabarlah dalam pengharapan. Sebab Tuhan tidak pernah melakukan hal-hal besar dengan tergesa-gesa. Ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya, 20 Years Anniversary, the best saya yang ketiga. Judulnya Waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sama-sama kita untuk belajar pujian ini sebagai respon kita akan apa yang sudah kita dengar, akan apa yang kita sudah pelajari pada kesempatan ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi sama-sama katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Saya ingat ketika membaca kisah tentang Lazarus, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus diberitahu Lazarus sakit dan hampir mati, Tuhan Yesus malah sengaja menetap beberapa hari lagi lamanya di kota itu. Dan ketika dia merasa sudah waktunya bagi dia, maka dia pun berangkat ke tempat di mana Lazarus ada. Dan ketika dia datang sana, Lazarus sudah mati. Lalu apa kata Tuhan? Syukurlah aku tidak ada di situ pada waktu itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi orang yang ada di sekitar itu, atau Maria atau Marta mendengar kata-kata itu, mungkin kita akan sakit hati Bapak Ibu Saudara. Harusnya dia berkata, seandainya saya lebih cepat datang.
Tuhan Yesus malah bilang, syukurlah aku tidak ada di situ waktu itu. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena lebih lanjut dia berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan pernah atur Tuhan sesuai dengan waktu yang kita mau. Bagian kitanya tetap mengandalkan Dia, sebab segala sesuatu pasti ada waktunya. Ketika kita mulai meragukan, seakan-akan Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita, seakan-akan Tuhan begitu lambat atau mungkin sudah sangat terlambat, ingat akan janji Tuhan ini. Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya akan janji-janji-Mu. Kami percaya semuanya akan menjadi indah pada waktu-Mu Tuhan. Ajar kami bersabar menantikan waktu-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan lebih sabar
menantikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memohon kesabaran ekstra dari Tuhan, karena dengan kekuatan kita hal ini adalah hal yang sulit untuk dapat kita lakukan. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang sulit bagi kita. Itu sebabnya minta kekuatan daripada Tuhan, untuk kita diberikan kekuatan untuk menantikan Tuhan, menantikan saat Dia turun tangan, menantikan saat Dia menyatakan rencananya, menantikan saatnya Dia menjawab setiap doa-doa dan seruan hati kita kepadanya. Itu sebabnya jangan pernah putus pengharapan kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat, Dia juga tidak akan pernah terlalu lambat untuk menyatakan segalanya bagi kita yang terus percaya dan menanti-nantikan Dia. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan panjang sabar. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengeluh atas segala yang terjadi dalam hidup kami ini, yang tidak dapat kami pahami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami selalu mengecewakan-Mu, atas segala pemikiran kami yang selalu begitu egois, karena hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Atas segala perkataan, bahkan atas segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan pengajaran-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Di saat kami datang ke hadapan-Mu dengan segala protes, komplain, dan selalu menyalahkan-Mu Tuhan atas segala yang terjadi, yang sebenarnya justru karena kesalahan kami sendiri. Maafkan kami ya Tuhan. Saat ini bantu kami untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi. Bantu kami untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih sabar lagi. Ketika kami harus menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kami, bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar. Ketika kami harus menghadapi masalah dan persoalan yang begitu besar, sehingga kami merasa tidak mampu dan putus asa, bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menantikan jawaban atas segala doa dan permohonan kami. Bahkan di saat kami merasa seakan Engkau tidak mendengar dan lakukan sesuatu pun, padahal di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja bagi kebaikan kami. Bantu kami untuk dapat menjadi lebih sabar ketika kami harus menantikan pertolongan-Mu yang seakan tidak kunjung datang, padahal keadaan kami sudah begitu kritis. Kami sudah berada di ujung batas kesabaran kami. Kami sudah berada di ujung batas pengharapan kami. Bahkan di saat kami sudah berada di ujung batas kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Bantu kami ya Bapa. Kami mau menjadi orang yang jauh lebih sabar, sehingga kami semakin berkenan bagimu Bapa. Bantu setiap kami ya Bapa.
bantu kami. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapannya, sebab berkat itu datangnya hanya daripada Dia. Tuhan yang panjang sabar, yang selalu mengasihi kita tanpa batas, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang begitu setia dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua kita yang diberkati bersama-sama kita mau katakan amin.